Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Ekonomi dan Berkelana. Nah, di channel kali ini kita akan membahas tentang teori produksi. Kita gibahin ya, gibahin dengan santai gitu. Kalau teman-teman pengen pembahasan secara formal gitu, skip aja channel ini. But kalau misalkan teman-teman ingin pembahasan atau gibahin teori-teori ekonomi dengan santai, stay tune terus di channel ini. So, kita start aja teori produksi. Nah, di teori produksi kali ini kita akan bahas ya tentang kurvanya juga gitu loh, dan tentang fungsinya juga seperti apa sih gitu loh. Sedikit disclaimer bahwasanya ketika teman-teman nih gitu loh, ketika teman-teman biasanya ngomongin tentang teori produksi atau dapat materi tentang teori produksi biasanya males duluan gitu. Why? Kebanyakan ya. Kebanyakan tuh karena ada angka, ada rumus, ada kurva, dan that's yang bikin males gitu loh. Sebenarnya perspektif yang seperti itu harus dirubah guys. Gue sotoy banget ya, padahal gue juga males dulu gitu. Tapi setelah gue ubah perspektif, seperti apa sih gitu, kita harus punya perspektif bahwasanya adanya rumus, adanya kurva itu digunakan untuk menyederhanakan cerita yang complicated gitu. Jadilah yang namanya rumus ya. Jadi ada cerita yang panjang, kemudian biar sederhana, dari sederhana itu bisa menceritakan berbagai macam hal, itulah muncul yang namanya rumus, fungsi, kemudian muncul yang namanya kurva. Just seperti ini nih ceritanya. Ketika kita ngomongin teori produksi, secara pengertian kan teori produksi itu studi yang mempelajari tentang proses dari input menjadi output, bagaimana dari input tadi memproses suatu barang hingga menjadi output. Pengertiannya kurang lebih seperti itu. Jadi seenggaknya kalau misalkan kita contohkan dalam produksi handphone ya nih, produksi handphone, ketika mau produksi handphone ini berapakah jumlah yang harus diproduksi, itu kan membutuhkan yang namanya tenaga kerja, butuh modal, butuh biaya, butuh sumber daya seperti aluminium, kemudian kamera, plastik, dan seterusnya. Juga butuh yang namanya teknologi. Nah, berapa banyak dan berapa bagus sih barang yang diproduksi tadi itu, yang ini butuh tetap yang namanya capital atau modal, butuh resources, butuh labor, tenaga kerja, dan butuh teknologi. Nah, ketergantungan jumlah yang akan diproduksi tadi terhadap faktor-faktor seperti tenaga kerja itu kemudian disederhanakan guys. Jadi cerita yang cukup panjang tadi disederhanakan menjadi fungsi Q ya, jumlah Q atau output sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T, yakni besarnya Q itu atau berapa jumlah barang yang diproduksi itu tergantung pada fungsi K, L, R, dan T. Sekali lagi, K itu adalah capital atau modal, kemudian L-nya adalah labor atau tenaga kerja, dan R-nya di sini adalah resources atau sumber daya. Kalau misalkan kita produksi handphone pasti butuh yang namanya sumber daya besi dan seterusnya. Kemudian ada lagi teknologi, bagaimana cara how to produce a product gitu kan, bagaimana cara kita memproduksi produk, itu yang dinamakan teknologi juga gitu loh, metodenya seperti apa. Nah, jadi cerita yang panjang tadi kalau dituliskan dalam sebuah kalimat ya panjang gitu, tapi kalau misalkan hanya dirumuskan hanya jadi seperti ini. Jadi kan kita perspektifnya adalah bisa tahu bahwasanya rumus itu fungsinya untuk menyederhanakan sesuatu yang complicated, tapi kalau kita belajar terlalu detail juga malah jadi complicated sendiri gitu kan. Iya, just enjoy aja gitu, enjoy aja. Nah, kemudian dalam produksi ini gue sedikit cerita juga, ada yang namanya law of diminishing return yang kemudian digambarkan juga dalam kurva produksi. Teori produksi seperti apa prosesnya nanti gue jelasin juga dalam kurva ya. Ada yang namanya law of diminishing return, ini dicetuskan oleh si David Ricardo. Law of diminishing return itu kan terjadi ketika total produksinya itu terus bertambah akibat adanya penambahan input. Kalau kita ngomongin input tuh ya teman-teman tinggal bayangkan tenaga kerja, capital, ya modal, sumber daya alam, itu input ya. Jadi tinggal bayangin input aja. Jadi adanya penambahan produksi atau total produksi akibat adanya penambahan input, tapi penambahan produksinya malah berkurang. Masih bingung ya? Jadi seperti ini, teman-teman nambah tenaga kerja nih gitu untuk meningkatkan jumlah produksi, tapi tambahan produksinya berkurang. Tambahan produksi itu apa lagi, atau MP itu apa lagi. Jadi kayak gini nih, teman-teman ingin meningkatkan output nih dari tenaga kerja 1, 2, 3, dan seterusnya. Di tenaga kerja ke-9 teman-teman bisa memproduksi 150 handphone. Oke ya, di tenaga kerja ke-9 teman-teman memproduksi 150 handphone. Kemudian teman-teman ingin meningkatkan produksi dengan nambah satu tenaga kerja jadi 10 orang. Nah, ketika 10 orang tadi, akhirnya produksi handphone bisa jadi 200 unit. Ya.
9 orang 150, sedangkan kalau 10 orang kita bisa memproduksi 200 unit. Ini cerita santai aja. Nah, penambahan 1 orang tadi akhirnya bisa menghasilkan tambahan produksi sebanyak 50. Bener banget. Kemudian teman-teman ingin ningkatin produksi lagi, nambah jadi 11 orang. Total produksinya naik jadi 210. Naik kan total produksinya 210, tapi tambahan produksinya naik hanya sebesar 10. Tambahan produksinya di tenaga kerja ke 11. Naik nggak tambahan produksinya? Yang sebelumnya tenaga kerja ke 9, ke 10 itu naiknya 50, tapi tenaga kerja 10 ke 11 tambahan jadi 11 tenaga kerja itu hanya naik 10. Naik nggak marginal produksinya atau tambahan produksinya? Turun. Nah, penurunan inilah yang disebut sebagai law of diminishing return. Jadi law of diminishing return terjadi pada tenaga kerja yang keberapa? Jawabannya adalah yang ke 11. Untuk kurva produksinya, yuk guys simak aja video berikut ini. Oke guys, ketika kita ngomongin tentang kurva produksi ya, teori produksi adalah suatu kurva yang menghubungkan atau menggambarkan hubungan antara input dan output. Nah, kalau misalkan gini nih gitu loh, kita permisalkan aja nih, input kita misalkan diwakilin oleh labor. Oke ya, diwakilin oleh labor. Ketika labornya itu adalah 0, maka produksinya juga 0 karena gak ada orang yang mau kerja gitu loh, gak ada orang yang mau bikin handphonenya. Tapi ketika misalkan kita mau nambah output atau nambah produksi, maka kita anggapannya labornya 1, maka produksinya misalkan 1 nih. Jadi muncullah titik gitu loh. Kemudian nambah tenaga kerja lagi jadi 2, produksinya malah naik gitu kan, naik jadi 2 gitu loh. Kemudian muncullah kurva produksi yang seperti ini nih gitu loh, yang biasanya sering teman-teman dapatkan. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, ini adalah kurva total produksi. Bagaimana dengan kurva yang lain? Ketika memproduksi suatu barang ini, akan ada yang namanya tambahan produksi guys. Ada yang namanya tambahan produksi, kita sebut saja sebagai marginal product. Nah, ini nih gitu loh, marginal product. Marginal product itu merupakan tambahan produksi akibat adanya tambahan labor, tenaga kerja. Nah, ada juga satu lagi, jadi gue gambarin sekalian dulu baru gue ceritain ya. Ada satu lagi yang namanya average product gitu. Average product ceritanya di sini dia. Oke. Average product. Nah, inilah yang disebut sebagai kurva produksi. Ketika orang-orang memproduksi output gitu, tenaga kerja ini memproduksi output akan terus bertambah guys gitu. Output akan terus bertambah sesuai dengan penambahan tenaga kerjanya. Tapi guys, oke ya, tapi pada satu titik terjadi penambahan juga di sini MP. Nah, ketika di titik ini nih gitu, ketika di titik ini MP-nya sudah maksimum. Kemudian tapi labor terus ditambah gitu, tenaga kerjanya terus ditambah. Misalkan di sini gue tulis 8, terus gue tulis 9, gue tulis 10 ya, di sini 10, sehingga total produksinya dia di sini. Tapi penambahan maksimumnya udah di sini. Di sini nambahnya cuma sedikit gitu, nggak sebanyak ini, gradiennya nggak setinggi yang ini. Jadi penambahannya lebih kecil. Nah, penambahan yang lebih kecil ini kan berarti terjadi penurunan penambahan produksi. Nah, penurunan penambahan produksi inilah yang di sisi ini itu disebut sebagai law of diminishing return. Seperti yang gue jelasin tadi, diminishing return. Oke, seperti yang gue jelasin tadi ya, bahwasanya law of diminishing return itu terjadi setelah MP mencapai titik maksimum. Nah, kemudian AP atau average product di sini adalah produksi rata-rata per unit. Nah, untuk pertama, jadi nanti dibagi menjadi 3 kawasan atau 3 tahapan dalam proses produksi. Ini adalah tahapan pertama, di mana produksi terus naik. Ini tahap pertama, terjadi ketika total produksi terus naik dan MP-nya, tambahan produksi juga naik. Kemudian tahap kedua ini sampai pada total produksinya sudah mencapai titik maksimum. Dan yang tahap ketiga terjadi penurunan total produksi, penurunan AP dan penurunan MP. Nah, AP mencapai titik maksimum ketika bersinggungan dengan MP, atau
nanti teman-teman di sini AP maksimum terjadi ketika sama dengan MP, atau AP maksimum terjadi ketika MP-nya negatif, turun gitu, MP-nya sudah turun. Nah, ini yang terjadi. Average product itu gimana sih ceritanya gitu loh. Average product itu ceritanya ya sama gitu, total produksi dibagi jumlah tenaga kerjanya gitu. Misalkan AP itu dari mana? Dari total produksi dibagi Q. Misalkan di sini total produksinya gue gambarin ya. Misalkan gue gambarin di sini 6. Kemudian tenaga kerjanya 3. Berarti total produksinya 6 dibagi 3 gitu loh. AP sama dengan 6 dibagi 3. Oke ya, 6 ini adalah TP-nya, sedangkan Q ini ini adalah inputnya, sedangkan ini adalah TP, total produksinya gitu loh. Inputnya ya ini labornya 3, berarti produksi rata-rata per tenaga kerja adalah 2. Nah, jadi di sini bisa ditarik garis di sini 2 AP-nya. Ketika 3 ini asumsikan lurus ya, ketika 3 labornya AP-nya adalah 2 di sini. Nah, itu maksud gambarannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan AP. Tapi total produksinya ada 6 dan AP-nya ada 2 outputnya. Oke ya, average produknya. So simple seperti itu. Nah, kemudian AP maksimum terjadi ketika MP sudah turun. Law of diminishing return terjadi kapan? Ketika MP setelah MP sama dengan 0 atau nggak ada penambahan lagi. So sederhana sekali, semoga teman-teman paham, dan see you on the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.